Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Rahayu Wiguna dengan nomor induk mahasiswa 1808032. Di sini saya akan membahas tentang metode pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran ular tangga. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu media pembelajaran ular tangga, kemudian bagaimana langkah-langkah atau cara kerja dari media pembelajaran ular tangga tersebut. Kemudian diakhiri dengan pembahasan tentang kelebihan serta kekurangan dari metode pembelajaran dengan menggunakan media ular tangga tersebut. Jadi, saksikan terus. Seperti yang kita ketahui, permainan ular tangga merupakan permainan papan untuk anak-anak yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Lalu, tujuan dari metode pembelajaran media ular tangga ini apa sih? Tujuannya ialah untuk memberikan motivasi kepada anak atau siswa agar senantiasa mempelajari atau mengulang kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya yang nantinya akan diujikan melalui permainan. Setelah tadi kita memahami tentang tujuan dari metode pembelajaran ular tangga ini, sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah dari metode pembelajaran ular tangga. Yang pertama itu siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian yang kedua, guru menjelaskan tentang aturan main yang nantinya akan dimainkan. Yang ketiga, dalam penentuan pemain pertama, kedua, dan seterusnya bisa dilakukan dengan hompimpa atau dengan lemparan dadu yang paling besar. Kemudian yang keempat, setelah mendapat gilirannya, pemain melempar dadu dan dapat melangkahkan bidaknya ke petak sesuai dengan hasil lemparan dadu. Yang kelima, apabila mendapat angka 6 dari lemparan dadu, maka mendapat kesempatan untuk melempar dadu dan melangkahkan bidaknya kembali. Ini jadi mendapat kesempatan untuk bermain kembali. Selanjutnya, yang keenam, semua pemain memulai dari petak nomor 1. Yang ketujuh, pemain yang mendapat petak tangga yang berarti naik, baru akan bisa naik apabila ia dapat menjawab soal dengan benar. Dan petak ular yang berarti turun, ia akan turun apabila tidak dapat menjawab soal dengan benar. Yang kedelapan yaitu pemenang dari permainan ini ialah yang terlebih dahulu mencapai tujuan. Dan yang 9, guru memberi reward kepada siswa yang telah bermain dengan baik. Ular tangga ini diawali dengan pemberian materi terlebih dahulu. Di sini materi yang diberikan yaitu tentang kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Seperti pada kelas juga bahwa sebelum permainan ini dimulai, guru haruslah memberikan materi terkait apa yang akan dimainkan nantinya. Setelah pemberian materi, guru menjelaskan tentang peraturan yang nantinya akan dimainkan dalam permainan ular tangga. Kemudian baru dimulainya permainan ular tangga ini. Di sini tidak memakai hompimpa atau besar-besar dadu, namun sudah tersetting. Nah, apabila ia muncul di petak yang terdapat tangga, namun ia tidak dapat langsung naik apabila ia tidak menjawab benar jawaban tersebut. Namun jika ia menjawab benar, ia langsung dapat naik ke petak selanjutnya. Dan apabila ia tidak menjawab pertanyaan, dia akan stuck pada petak tersebut dan tidak kemana-mana. Begitu juga apabila di petak ular, ia tidak akan langsung turun apabila ia tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Permainannya seperti itu terus sampai ada yang menyelesaikannya hingga akhir.
Setelah kita melihat tayangan sebelumnya tentang bagaimana sih cara kerja atau langkah-langkah dari metode pembelajaran dengan menggunakan media ular tangga ini, pastinya tidak dapat pungkiri bahwa metode pembelajaran ini bukanlah metode yang terbaik, namun pastinya ada kekurangan atau kelemahan serta kelebihan dari metode tersebut. Maka di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dari metode pembelajaran dengan menggunakan media ular tangga ini. Saya akan membahas terlebih dahulu kelebihan dari metode pembelajaran media ular tangga ini. Terdapat 5 kelebihan dari metode ini. Yang pertama, metode ini sangat efektif untuk mengulang atau mereview materi yang telah diajari. Kemudian yang kedua, media ini sangatlah praktis dan juga ekonomis serta mudah digunakan. Yang ketiga, dapat meningkatkan antusias anak dalam hal pembelajaran. Kenapa? Karena dalam pembelajaran kali ini tidak seperti pembelajaran pada umumnya, karena pembelajaran kali ini sangatlah seperti halnya bermain. Kemudian yang keempat, anak-anak akan sungguh-sungguh dalam menjawab pertanyaan di kotak pertanyaan. Yang kelima, metode ini sangatlah digemari anak-anak karena terdapat banyaknya gambar dalam metode pembelajaran ini. Setelah kita mengetahui kelebihan dari metode pembelajaran ini, sekarang kita akan membahas tentang kelemahan atau kekurangan dari metode pembelajaran ini. Dapat 2 kelemahan atau kekurangan dari metode pembelajaran ini. Yang pertama, dapat menimbulkan kejenuhan pada anak karena banyaknya pertanyaan yang diberikan pada kotak pertanyaan di ular tangga, serta dapat menimbulkan kejenuhan juga pada saat anak menunggu antrian dalam bermain. Dan yang kedua, keadaan kurang terkontrol akibat kurangnya pengawasan dalam proses permainan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.